Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kami pun Mitra TV hari ini hadir juga lagi kembali di Dialog Olahraga. Dan sekarang kami berada di KL Coffee Indonesia. Ada di bilangan Jalan Cinde, Kedaton ya berarti. Pagaralam Kedaton. Jalan Pagaralam Gang Cinde, masuknya sedikit dari sebelah Pertamina Kedaton ke Pertamina PU. Dan bersama saya sekarang ada teman-teman dari ABTI atau Asosiasi Bola Tangan Indonesia yang baru saja selesai menjalani BK PON melalui Pekan Olahraga Wilayah Sumatera yang 11 di Riau. Dan di sini saya sudah bersama Bung Yopi Hutomo Bakti, Ketua ABTI Lampung ya. Iya, selamat sore. Selamat sore. Kemudian Bung Dito, nanti terangin dulunya namanya kalau sambil ngobrol terangin. Terus ya. Priscilia juga yang atlet ABTI ya. Posisinya apa nanti diterangin. Oke. Ya. Oh iya, kopi kita udah datang ya. Oke, kopi kita udah datang. Kita coba. Kita ini mencicipi ya. Mencicipi kopi ini pahit ya? Iya, pahit. Pahit ya, tanpa gula ya? Tanpa gula. Udah sepahit hidup saya pokoknya. Oke, silakan. Ya, ini kopinya nanti kalau sudah agak dingin jangan saya seruput sekarang, mengorbankan lidah ya. Teman-teman dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membicarakan banyak hal tentang ABT atau bola tangan. Karena bola tangan ini pasti Anda semua belum banyak yang kenal, meskipun sudah mendengar, tapi bola tangan itu seperti apa dan di Lampung sudah seperti apa ya gitu kan. Kita akan dengar lebih lanjut dari penjelasan teman-teman kita yang ada di sini sesuai dengan profesinya masing-masing. Ada atlet, ada pelatih, dan ada pengurus. Yang pertama mungkin saya akan ke Bung Yopi dulu karena kita harus tahu dari kepengurusan dulu dong. Ya. Kepengurusannya sedikit saja. Karena ini olahraga baru yang hadir di Provinsi Lampung, meskipun di Indonesia mungkin sudah lama ya. Karena di Lampung mungkin baru 1 tahun kurang ya malah. Sebenarnya kalau yang pertama kita dari 2017 tuh. Oh yang dulu pertama, ya. Tapi bangun lagi baru sekarang. Bangun lagi baru 1 tahun belakangan ini. Nah ini kemudian begitu Bung Yopi diberi amanah untuk pegang ABTI, langsung for wheel. Langsung for wheel. Kita dikit ya. Langsung for wheel. Oke. Saya coba, itu bolanya udah datang ya. Kita ambil aja nggak apa, santai. Sini kita lihat, nanti kita perkenalkan juga bolanya ini seperti apa. Ini bolanya gitu. Ya. Pak. Ini ya silakan Bung Yopi. Untuk kepengurusan sendiri memang yang pertama itu kita mulai 2017 Om. Itu juga belum 2 tahun pengurus terbentuk itu udah BK PON. Tapi yang pertama di Purwokerto, belum masuk ke Porwil. Baru tahun ini kita masuk ke Porwil untuk BK PON-nya gitu. Nah, udah 2 kali kita ikut BK PON, memang secara hasil kita belum lolos masuk ke Pekan Olahraga Nasional yang tahun depan berencana digelar di Aceh sama Sumut. Nah, makanya setelah BK PON yang kemarin, setelah Porwil yang kemarin, dari kepengurusan itu ingin bergerak cepat tuh untuk mempersiapkan 4 tahun ke depan untuk memperbesar peluang kita lolos ke Pekan Olahraga Nasional. Sebenarnya peluangnya besar banget ya. Sebenarnya peluangnya besar. Saya udah membayangkan lolos. Sebenarnya kita juga dari sebelum berangkat udah membayangkan lolos. Iya, gitu. Karena memang untuk di Sumatera sendiri itu baru Om. Artinya selama perkembangan bola tangan dari 2007 itu masih terpusat di daerah Jawa atau di Pulau Jawa ya secara kekuatan. Untuk Sumatera sendiri memang kalau secara posisi kita tuh yang ketiga ya, yang pertama itu Padang, Sumbar, yang kedua itu Sumsel, Palembang, yang ketiga tuh kita secara kepengurusan. Kita semua kemarin. Kemarin ditaruh di grup kita semua. Iya. Itu sebenarnya. Makanya cuman memang dari 2017 terus 2019 BK PON yang di Purwokerto secara pengembangan tuh kita terputus Om. Secara pengembangan kita terputus. Memang
kawan-kawan pengurus yang di 2019 itu masih banyak yang kuliah juga di luar Lampung. Artinya secara pengembangan itu belum maksimal. Nah, belajar dari 2 BK-PON termasuk Porwil yang terakhir kemarin, kita tuh pengen punya program jangka panjang untuk pembangunan atlet, pengembangan atlet termasuk olahraga bola tangan tuh kita masyarakatkan di Provinsi Lampung. Gitu. Ya. Ini kan ya bukan, kalau dari 8 tahun termasuk yang baru lah ya. Iya. Baru, sangat baru dibandingkan dengan sepak bola, bola voli, Iya. basket yang sudah sangat tua gitu. Iya. Nah, Bung Yopi ini kalau mengevaluasi hasil kemarin berapa kali main, berapa kali menang, berapa kali kalah. Putra putrinya seperti apa? Untuk putra putri itu kemarin kita di 4 besar Om. Karena memang peserta di Porwil itu yang putri itu 6 tim, yang putra itu 5 tim. Karena memang Aceh sama Sumber nggak ikut kualifikasi karena mereka tuan rumah PON. Itu. Terus dari total pertandingan kemarin kita tidak ada satupun pertandingan yang kita menangkan. Kalah semua ya? Kalah semua. Karena memang kawan-kawan atlet yang di lapangan tuh masih ngeraba terkait masalah peraturan gitu. Makanya dari Pengprov kemarin menghadirkan pelatih berpengalaman, pelatih tim nasional, ya Coach Samsul yang kemarin bantu kita di Porwil. Lumayan. Harapan saya kepada kawan-kawan tuh terutama hanya mengenal terkait masalah permainan, terkait masalah peraturan gitu di Porwil kemarin. Karena memang basic kawan-kawan atlet yang kemarin turun di Porwil itu belum murni atlet bola tangan. Masih ada campuran ya, masih ada atlet basketball, bahkan atlet bela diri Om. Gitu. Sementara antara basketball sama bola tangan peraturan dribble itu berbeda. Iya. Oh, itu juga yang jadi kelemahan timnya. Itu yang jadi kendala kemarin terkait masalah peraturan. Iya. Itu. Oke, saya ke Coach dulu. Kalau kita melihat dari dasar pelatihan yang Abdi sekarang terapkan, aturannya kan sudah baku mungkin. Tapi juga setiap peraturan kan ada update terus. Setiap tahun ada update, mungkin ada penyegaran peraturan dan segala macam. Nah, kemarin itu secara teknik ya dan fisik, saya lihat juga fisiknya juga mungkin jauh dengan teman-teman Sumatera Selatan yang memang pemain lama dan senior gitu. Bung Dita bisa cerita kira-kira dari sisi mana fisik dan tekniknya yang sangat menonjol. Sebenarnya kalau dibilang dari masalah fisik, kualitas fisik kita di atas. Fisiknya bagus ya? Fisik kita di atas. Dengan dibuktikan di 25x2 itu kawan-kawan tim, teman-teman atlet pun bisa mengimbangi mereka gitu. Cuman ya itu tadi yang dikatakan oleh Pak Yopi tadi, kita terkendala di teknik. Kayak gitu. Kita udah ada fast break, udah ada kesempatan fast break, udah 1 lawan kiper, di dribbling kalah. Oh ya. Kayak gitu. Ada illegal dribbling, ada illegal dribbling. Karena bawaan dari basket kayak gitu. Bawaan dari basket kan dia kalau misalkan teknik dasar itu kalau bola dari bawah tuh, di bawah bawa ke atas. Nah itu kalau di handball itu nggak boleh. Sama bola ada di samping. Nah gini cara, coba gimana? Nah kalau misalkan di basket biasanya ngambil bola awal dibalikin kayak gini. Nah itu illegal dribbling. Oh, di bola tangan. Itu aturannya tetangga ya. Iya. Jadi aturan kalau kita bola tangan. Kalau di bola tangan itu dia harus di depan. Posisi bola ini harus di depan badan. Terus begitu ya. Terus posisi tangan harus di atas. Kayak gitu. Nah, kebanyakan kita kemarin itu dari segi teknik ya, di samping, dibawa ke depan kan dari samping nih jadi dibawa ke depan kayak gitu. Nah, itu. Jadi ditiup foul, illegal dribbling, kita nggak bisa syuting kayak gitu. Oh, itu banyak mempengaruhi dari serangan. Yang misalnya pas break udah mau ngelempar tiba-tiba lemparnya salah gitu. Oke. Terus ke depan seperti apa yang mungkin istilahnya pengen diperbaiki yang secara secara pokoknya lah, yang paling dasarnya apa? Paling dasar itu paling kita nanti akan ada namanya sosialisasi kayak gitu tentang peraturan permainan. Terus nanti kita akan buat coaching klinik gitu untuk pelatih kayak gitu, dan untuk wasit juga kayak gitu. Nah itu yang diharapkan kita ke depannya, yang sekarang ini yang lagi kita kebut masalah seperti itunya kayak gitu. Masih semangat untuk membuat istilahnya atmosfernya, atmosfer bola tangan, bukan atmosfer
bola basket dan yang lain-lain. Iya. Saya sebentar ke yang cantik sendiri. Di sini kita kalah cantik. Cecilia, kira-kira apa kesan kamu yang kemarin main di Riau ya? Di Riau kan kemarin main 3 kali ya? 2 kali. 2 kali. Yang perempuan 2 kali. 2 kali. Itu lawan mana dan kesannya apa? Setelah kamu bisa membedakan antara basket dan bola tangan. Nah, kesan dari Priscil sendiri sih bangga sih bisa main di Porwil. Nah, terus kalau kayak bisa ketemu pemain-pemain yang udah bisa di atas kita, kayak ada kesan yang akhirnya bisa main sama pemain profesional handball yang benar-benar atlet handball gitu. Nah, terus kemarin juga itu hari pertama kita ketemu Sumbar, pemain-pemain senior. Pemain hebat. Diajarin berarti ya? Iya, jadi kayak berapa skornya berapa? Alhamdulillah kita nggak terlalu jauh, cuman beda 6 kalau nggak salah. Nah, yang putra malah jauh ya? Yang putra malah jauh. Putra malah jauh loh, kamu harus berbangga. Putra itu 23-13 ya? Iya, yang pertama. 23-13, kamu berapa? Cuman beda 6. Ya 6 kalau nggak salah. 16-10. 16-10. Jadi pertandingan pertama 16-10. Lawan berarti? Masih. Kurang latihan dikit aja ya? Kita kenceng di kuarter pertama, terus pas kuarter kedua mulai ngedon. Ngedonnya kenapa? Udah nggak tahu. Apa terkagum-kagum oleh lawan gitu kan, ada tuh yang ini idola gua nih, jangan kesentuh gitu. Kita polanya yang nggak terlalu jalan karena mikirin ayo poin nguber poin gitu, jadi pola yang permainan kitanya nggak jalan. Masih makanya, individual ya, ya. belum bisa secara tim gitu. Ya. Itu mungkin kelemahan yang mendasar. Nah, itu dasar-dasar coach ya. Iya. Dasar-dasar yang mungkin mereka akuin sendiri bahwa secara individu mereka masih main sendiri-sendiri karena belum percaya juga sama temennya gitu. Ini gue oper masuk ya, ini mungkin gitu. Nah, untuk membangun ini gimana? Ya itu. Ini berdasarkan kemarin loh ya, kemarin aja kasusnya kan kemarin tuh sebetulnya nggak jelek-jelek amat kita, tapi musuhnya memang bagus-bagus gitu. Harus diakuin kan seperti itu. Jadi kayak kita lawan Sumbar kemarin itu satu yang kita dapat petik gitu. Kurangnya kita ya masih berkembang gitu kan, kurangnya kita pengalaman. Kalah kita di pengalaman. Iya. Sama Sumbar, sama Sumsel itu kita kalah pengalaman. Iya. Mereka kayak pemain Sumbar itu dia sudah belasan tahun, bahkan sampai 5 tahun itu udah bermain bola tangan terus kayak gitu. Sedangkan kan atlet kita baru 2 bulan kayak gitu. Jadi pressure semua segala macam, kalau materi, pola semua segala macam udah kita kasih kayak gitu. Cuman ya under pressure di lapangan kayak gitu. Pengalaman mereka bertanding kayak gitu. Nah, itu artinya kita juga harus sadar bahwa ini nggak bisa instan. Iya, betul. Ya, nggak bisa instan. Mas Yopi, PR-nya adalah bagaimana membuat suatu program. Setelah pulang dari Riau, sudah tidak perlu meratapi Riau, ya kan? Kita menatap sekarang Kepri. Nanti kan Kepri nih tahun depan. Iya, 2027. 2027 kan ada Kepri. Kita lihat ke sana. Seperti apa yang kemarin mungkin kalau ada rekamannya itu bisa banyak dipelajari bersama-sama. Lalu yang saya ingin ini programnya ini apa gitu ya ke depan? Setelah kita pulang dari Riau tuh untuk kepengurusan tuh langsung kebut Om untuk bikin program. Dalam seminggu ini tuh kita bikin raker pengurusan Pemprov Apti Lampung untuk menyusun program jangka panjang buat di 2027. Tadi udah disinggung sama Coach Dito terkait masalah program yang awal tuh kita sosialisasi. Tujuan kita ke kampus sama ke SMA. Karena kita cari pemain-pemain muda potensial. Itu mulai dari berapa? SMP sudah bisa? Sebenarnya SMP udah bisa. Sebenarnya di kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka tuh bola tangan tuh masuk ke materi pembelajaran loh. Termasuk yang di kampus ada mata kuliah bola tangan, mata kuliah wajib. Nah, untuk awal tuh terkait masalah sosialisasi. Yang kedua tuh pendirian, Pengkot, Askap. Ya, sekarang masih ada berapa? Kalau terakhir yang dari 2017 itu kita 3 Askap total tuh. Yang pertama Kota Metro, yang kedua Kabupaten Lampung Selatan, yang ketiga tuh Kabupaten Lampung Tengah. Nah, ini kita kebut untuk bisa main di Pekan Olahraga Provinsi. Iya, minimal 9 ya? Minimal 9. Iya. Biar kawan-kawan atlet tuh punya jam bertanding, punya pengalaman lebih banyak untuk main di pertandingan. Terus yang kita bangun lagi tuh event Om. Kita pengen punya liga, Pemprov, liga tahunan. Ya, baik dari level SMP, SMA, kampus sampai ke klub-klub yang mau kita bangun ke depan. Tujuan kita tuh itu. Gimana caranya
merubah kebiasaan ya yang dari atlet basket karena pengalaman yang kemarin di Riau ya secara peraturan atau teknik untuk jadi atlet bola tangan, atau syukur-syukur kalau kita punya waktu yang panjang sekarang kita memang ngebangun atlet bola tangan dari awal. Dari nol ya, dari nol. Betul dikenalkan dari nol ya. Dikenalkan dari nol. Ya. Oke. Nanti di segmen kedua kita masih terusin yang ini tentang bagaimana program yang akan dijalankan yang paling dekat, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sehingga pada saatnya pemilihan atlet tidak terkopok-kopok gitu kan. Melihat postur juga bisa lebih proporsional. Ya proporsional lah kayak kan gitu, tidak ketinggian, tidak kependekan kan gitu. Ini kan harus ada standarisasi gitu. Oke, kita senang ya. Sebelum jeda kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu deh. Sambil jeda ya. Teman-teman, kita akan jeda sejenak untuk menikmati kopi dulu dan kita lanjutkan nanti di segmen yang kedua, masih Bung Yopi dan kawan masih di ABTI Provinsi Lampung. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV. Baik, kita kembali lagi di Dialog Olahraga masih dengan ABTI atau Asosiasi Bola Tangan Indonesia Provinsi Lampung. Ada Bung Yopi, Bung Dito dan Prisil di sini. Tapi ada yang mau dimasukin lagi nggak ya? Ada ya, nggak apa-apa, masukin aja. Kita disuplai banyak-banyak di sini, makanya harus semangat. Semangat seperti semangatnya teman-teman pengurus dari ABTI untuk mengembangkan ABTI ini ya. Silakan ini nanti ini semuanya adalah produknya dari KL Coffee Indonesia. Kalian bisa ke sini, ini di sini juga saya promosikan aja. Saya promosikan aja sekalian kan gitu. Di sini tempatnya enak, nggak ada bising, nggak ada polusi, ada panggungnya dan ada musik. Kalau malam juga ada band ya. Iya. Jadi anak-anak basket, anak-anak bola tangan kalian harus kalau mau jadi atlet bola tangan. Oke, Bung Yopi, kita teruskan. Makin menarik. Ini kan tadi saya menggarisbawahi kompetisi. Dimanapun mendapatkan atlet nggak bisa instan, dan melalui kompetisi biasanya atletnya jadi atlet yang baik, atlet yang ulet, atlet yang punya kapasitas, atlet yang punya karakter. Kira-kira sebelum kita mikirin kompetisi, kita kan harus mikirin sarana prasarana nih Om. Betul ya? Nah kita kira-kira, ini kita gambaran saja. Lapangan bola tangan itu berapa ukurannya dan perlu lahan berapa? Betul. Untuk ukuran tuh sama dengan futsal sebenarnya. Sama persis ya? Iya, ukurannya itu 40 x 20 untuk lapangan yang standar. Dan kalau futsal kan mungkin ukuran 420 gitu, kita bisa main dengan ukuran yang lebih kecil. Tapi kalau bola tangan nggak bisa. Nggak bisa ya? Harus 40 x 20 karena ada line yang 9 meter itu. Itu. Ya jadi untuk ada shooting area. Shooting area sama defense area. Yang garis putus-putus 9 meter, ya sama garis yang 6 meter yang shooting area. Itu. Nah, untuk gawang sama dengan futsal, 3 x 2 meter. Berarti bisa join dong dengan lapangan. Sebenarnya saya bisa, Cuman memang untuk kendala kita di Bandar Lampung sendiri tuh terkait lapangan futsal tuh lantainya yang enggak standar. Karena kita harus dribble loh. Kalau futsal kan kita dribblenya di bawah gitu. Kalau interlock nggak bisa memantulkan itu. Udah itu karena kita mainnya pakai resin khusus, lem khusus di bola tangan gitu. Kalau lapangannya berdebu tuh itu juga ganggu aktivitas dari kawan-kawan atlet yang di lapangan untuk melakukan teknik dasar. Itu makanya untuk lapangan sendiri memang harus benar-benar steril. Itu harus benar-benar steril, ukurannya 40 x 20, nggak bisa dikecil-kecilin. Terus sejauh ini memang di kampus juga di Bandar Lampung maupun di Provinsi Lampung itu belum ada yang standar untuk olahraga bola tangan. Itu lapangan basket terlalu kecil ya? Lapangan basket terlalu kecil. Itu kendalanya.
pasti kan biasanya kalau bola tangan ada di indoor ya. Iya. Kalau di outdoor akan bisa nggak kira-kira untuk sekedar latihan atau sekedar apa ya? Ya latihan kasar lah gitu. Sebenarnya karena kendalanya kita pakai lem khusus itu sih, Om. Oh. Artinya kalau lantainya itu berdebu tuh itu penggunaan lemnya tuh jadi percuma gitu. Makanya memang secara sarana prasarana lokasi lapangan tuh memang harus benar-benar indoor. Itu kendalanya tuh di situ kita. Kalau berkolaborasi nih, Iya. kolaborasi lapangan voli lebih besar misalnya, lebih besar dari lapangan voli 2 kali ya berarti. Lebih besar dari lapangan voli 2 kali. Ya, Lebih besar dari lapangan basket 2 kali juga. sama juga ya. Artinya kalau kita memilih sebuah gedung, Iya. gedungnya yang lebih luas dari mungkin lapangan volinya ada 2 atau 3 begitu. Iya. Kalau sekarang kita lihat gedung Sumpah Pemuda, Iya. itu ukurannya masuk nggak ke situ kira-kira? Sebenarnya untuk line tuh masih masuk, Om. Tapi mepet sekali. Iya, tapi mepet sekali. Masih masuk. Udah itu kendala kita tuh kan kayak area samping tuh. Ya, jadi jarak antara garis pinggir, garis out dengan dinding itu terlalu mepet Dan itu berbahaya ya. dan karena itu berbahaya untuk keras pemain. gitu. Iya. Karena Betul lari sekali. kan keras, kenceng gitu, dan menabrak ya Iya, benar gitu. karena memang secara olahraga bola tangan tuh lebih fast, lebih cepat daripada basket, daripada futsal. Iya. Saya lihat Iya, tuh mainnya bukannya lebih itu cepat. cepat ya. Iya. Dan full body contact itu Full ya. body contact. Full body contact, dan itu selalu ketemu di area gawang ya. Iya. Di apa namanya area shoot itu kan melingkar itu ya. Iya. Itu pasti penuh orang di situ ya. Benar. Pasti bantingannya sering di situ. Iya. Oke. Artinya itu yang pokok yang pertama yang harus Iya. kita bangun ya, adu pertama. Kalau tidak bisa ala itu, kemudian kita mau menyelenggarakan ini di mana? Kalaupun memang secara sarana prasarana itu tidak bisa dipenuhi, paling kita penyelenggarannya di lapangan futsal juga itu. Ya, hanya agak lebih sulit jadi dribbling ya. Hanya agak lebih sulit karena memang lapangan futsal tuh tadi jaring tuh lebih dekat dengan garis pinggir lapangan gitu. Iya, Itu iya. kendalanya gitu. Sementara di bola tangan tuh kan bench, pemain, pelatih harus di dalam karena pergantiannya cepat gitu kan. Boleh masuk, boleh pergantian kapan aja. Iya. Sementara kalau kita area pergantiannya ada di luar area lapangan itu lumayan memakan Waktu yang harus pasti. benar-benar lama ya. Iya, karena di bola tangan sendiri memang bisa mengganti pemain offense sama pemain defense. Oke. Artinya ketika offense itu pemainnya beda, ketika defense pemainnya beda. Jadi sekali serang itu ganti pemain, bertahan ganti pemain itu di bola tangan boleh ya? diperbolehkan. Jadi Gitu. ini aturan-aturan khusus untuk Iya. Oke, coach, kalau ini kita saya cepat membahas saja untuk apa namanya turnamen dan kejuaraan. Yang diperlukan oleh turnamen itu kan banyak tim. Iya. Pasti harus banyak pelatih, ya kan? Iya. yang akan nggak mungkin coach satu nanganin 5, nggak mungkin. Nah, sekarang usahanya kita supaya cepat punya banyak pelatih di SMA, di SMP, pengenalan segala macam. Yang pertama sosialisasi itu, terus kita mau ada coaching klinik. Kemarin juga udah ngobrol sama Pak Ketum, yang mantan atlet kita Korwil kemarin itu akan kita jadikan mereka sebagai pionir ya untuk mengembangkan itu. Dari nanti kita adakan kita buat sertifikat, buat lisensi pelatihan. Nah itu target utama kita di atlet-atlet kita Korwil kemarin. Iya. Kenapa? Sudah ada 20-an. Total 24 tuh. 24. 28. 28. Kalau 28 udah cukup sebetulnya Iya. untuk dijaring, untuk menjaring Iya, untuk tim-tim. menyebar mereka kayak gitu. Kenapa kita pilih mereka yang kita jadikan pelatih, yang kita jadikan Siap, silakan. yang kita jadikan pelatih, yang kita jadikan wasit, karena mereka yang sudah langsung terjun merasakan kayak gitu. Sedikit banyak mereka pasti lebih tahu kayak gitu. Banyak tahu masalah tentang peraturannya. Oh, kemarin saya di Riau itu seperti ini, dribblingnya harus seperti ini. Nah, ya itulah gitu. Yang Jadi, kira-kira itu lebih cepat lah ya lebih cepat penyerapannya. gitu. Kalau Priscilia, kamu kepingin nggak juga jadi pelatih? Kalau Prisil ya Sekarang umurnya berapa? 20. Oh 20, belum dong, berarti masih jadi atlet aja lah. Atlet. Kamu kepinginnya punya pelatih yang kayak coach siapa kemarin? Samsul. Coach Samsul. Itu yang keras, ngomongnya
ngaco gitu kalau ngomong coach kok ngaco ya ngomong, tapi kena ya bener kalian salah gitu. Cuman dia nggak ngomong kasar aja gitu kan, tapi Ya. bagus. Nah seperti apa? Ya, Coach yang seperti apa yang kamu ingin? maunya yang kayak Bang Omen sih. Itu. Iya, itu aja cukup. Udah di hati soalnya. Oh. Kalau di latihan apa yang kamu paling suka? Kalau syuting sih. Shooting. Iya. Fisik? Fisik suka juga, tapi ya itu lebih capek. Fisiknya lari keluar nggak? Keluar apa misalnya cross country gitu? Kemarin di persiapan ada beberapa kali memang latihan di luar juga terkait pengembangan fisik sama Coach Dito Iya. itu. Kalau fisik kan kata Coach Dito bagus ya, pasti Iya. lumayan bagus karena fisik itu penunjang utama dari teknik kan. Kalau itu sudah fisiknya lembek ya, kalau nyerang saya lihat sampai akhir itu masih menggebu-gebu seperti itu. Iya. Gitu ya. Oke, saya ke Yopi lagi. Ini kan untuk sarana prasarana. Kira-kira sudah ada gambaran nggak? Kira-kira apa yang sudah siap disiapkan? Sejauh ini tuh kita sama kampus yo yang paling dekat tuh, karena kayak di Lampung Utara malah di luar bikin lapangan standar 40 kali 20. Oh gitu. Iya. Udah ada ya makanya. Udah ada. Terus kemarin juga udah ada kejuaraan antar pelajarnya yang Oke. pertama di Kabupaten Lampung Utara gitu. Makanya untuk di Bandar Lampung ya, harapan saya tuh terkait masalah kampus itu punya sarana prasarana, GOR, area indoor ya yang bisa dipakai untuk latihan dan pertandingan olahraga bola tangan. Iya, Gitu. akhirnya harus ada UKM juga ya. Harus ada UKM. Harusnya. Jadi pendekatan ke kampus sejauh mana sekarang? Sejauh ini bagus yo, karena memang dari tim kepelatihan kemarin, terus dari pemain itu perwakilan dari beberapa kampus yang ada di Provinsi Lampung, terutama yang punya penjasnya, Penjas, ya program studi pendidikan jasmani. Iya. Karena memang bola tangan sendiri ada di mata kuliah, makanya kemarin tuh dari Pengprov sendiri memang punya kebijakan gitu, ya ada perwakilan dari tiap kampus biar punya pengalaman kawan-kawan untuk mengembangkan di kampusnya masing-masing. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Artinya punya tujuan itu sejak awal ya. Ini Punya tujuan itu sejak awal. udah, pilih ini aja lah, nanti bisa dipakai ini gitu kan. Iya. Serba bisa dipergunakan ya. Iya. Kalau ke depan ini Lampung mulai pada memikirkan PON. Iya. Kalian yang tidak memikirkan PON apa yang kemudian segera saya menggarisbawahi tadi ada pengembangan Iya. pengembangan Pengkot ya. Iya. Pengkot sekarang baru 3, berarti ada sekitar 6 lagi yang akan. Prioritas mana? Bandar Lampung malah belum ada. Bandar Lampung memang belum ada. Cuman dalam waktu dekat ini insya Allah Bandar Lampung ada, Ya. ya termasuk Lampung Timur, terus pesisir barat, Ya. udah itu kemungkinan Tulang Bawang sama Tulang Bawang Barat karena dia tuan rumah Porprov besok gitu kan. Oh gitu. harus juga disegerakan. Harus ada segerakan gitu, karena target kita dipertandingkan di Porprov besok gitu. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Saya sangat mendukung kalau dipertandingkan karena dipersiapkan dengan Iya. yang sekarang. Gitu. Kemarin banyak yang tergopoh-gopoh juga harus ikut Porprov karena bagaimanapun Porprov ini menjadi ajang kebanggaan juga ya. Iya. Untuk para atlet. Iya. Sil, kamu mau predikat pemain Porwil apa pemain PON? Maunya sih PON. Itu kan jadi apa ya, motivasi ya. Iya. Kamu kalau cuma mau dijadiin saya mantan pemain Porwil mah baru Sumatera gitu kan. Kalaupun kan sudah Indonesia. Iya. Untuk memenuhi itu kamu untuk diri sendiri ya. Ada nggak latihan ada khususnya? Ada nggak latihan sendiri gitu? Di rumah apa yang kamu latih, apa tangan, apa kaki, apa kepala, apa gitu ya? Ya kalau latihan khusus di rumah sih ada ya kita kalau Latihan TikTok gitu ya? enggak bukan. Kayak lebih ke fisik aja kalau fisik. Soalnya kan fisik juga kan yang menunjang semuanya sih. Kalau misalnya untuk teknik itu kan kita dikasih bola satu-satu dipinjamin. Jadi kayak khusus Prisil nih, Prisil nggak susah genggam bola. Nah Prisil latihan Iya, jarimu juga cuma ini. segitu. Gimana mau bisa? Ini kan bolanya gede nih. Gitu. Kalau aku bisa, kalau kan nggak bisa karena kecil. Terus gimana? Ya Prisil lebih latihan di tangan sih, lebih muter ke bola. Oh gitu. Posisi dia apa? Pivot. Wih, Kemarin di Pivot.
Hebat loh. Cus, buat gitu ya. Luar biasa. Badan kamu harus kuat kan? Harus tahan dengan desakan-desakan ya. Berarti kan di marking terus tuh kalau pivot. Nggak bisa didiemin sama orang kan kalau begitu pivot itu kan sebetulnya posisi sentral juga ya. Ya dalam lemparan kamu lemparan kanan apa kiri? Kanan. Kanan ya, nggak kidal ya. Nggak. Yang sebetulnya susah ditebak itu lemparan kidal. Kamu harus banyak lemparan kanan kiri bisa gitu ya. Tapi sebelum itu kita jeda dulu nih waktunya. Ngobrol itu ternyata cepet ya. Walaupun ini kita berpacu dengan berpacu dengan cahaya. Baik, kita akan jeda sejenak, ini sudah segmen yang kedua. Kita akan kembali lagi di segmen ketiga setelah berikut ini kita akan minum kopi lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra. Ya, assalamualaikum. Kita lanjutkan di segmen yang ketiga. Kita sudah agak berlampu sekarang. Kita seperti di stadion ya. Tadi mainnya agak sore dan sekarang agak malam udah di sini. Mudah-mudahan masih kelihatan kita. Pada segmen yang ketiga ini kita akan banyak juga mengulas tentang bagaimana ke depan bola tangan ini dan kita juga mengkancah tentang apa sih yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini KONI, Dinas Pemuda dan Olahraga, untuk memfasilitasi. Tidak mungkin kita minta gedung sendiri lah ya. Artinya ada wacana yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah. Gedung bola tangan itu bisa dibangun, nanti bisa dipergunakan untuk ini apa ya? Kira-kira yang luasnya berapa, yang bisa serbaguna lah kira-kira. Sebenarnya karena untuk olahraga indoor itu gedung bola tangan itu ukuran yang paling besar tuh. Karena full kan dia 40-20. Artinya lapangan bola tangan tuh bisa dipakai untuk futsal. Dipakai untuk voli bisa jadi lebih dari 2 lapangan bahkan gitu. Untuk bulu tangkis lebih dari 3 lapangan bahkan gitu. Basket juga lebih ya. Basket bisa jadi 2 lapangan. Terus kayak olahraga baru sekarang yang kayak floorball itu bisa. Ya, kalau kita mengacu ke pusat tuh kemarin kayak floorball tuh kan main di Gor Popki yang di Cibubur tuh. Nah, untuk standarisasi gedung olahraga ya, gedung serbaguna yang bisa dipakai berbagai macam cabang olahraga permainan itu memang kayak Gor Popki itu yang lumayan standar gitu. Karena kayak ukuran lapangannya? Ukurannya, terus dari struktur bangunannya, bench di mana gitu kan, terus ruang ganti, changing room di mana, itu udah standar. Kemarin kita di Riau juga sebenarnya udah standar untuk GOR gitu, karena punya 4 changing room atau locker room gitu. Biasanya itu kan wajib sebetulnya. Wajib ya biasanya. Kejuaraan nasional itu wajib ya. Iya. Kayak kemarin kita di Porwil itu udah lumayan standar lah untuk prasarana. Padahal itu miliknya kampus. Itu miliknya kampus. Dan itu yang belum kita punya di Provinsi Lampung itu. Artinya visi sekarang untuk membangun olahraga adalah tidak melulu pemerintah tok ya kan, dari kampus, dari mungkin SMA bisa. Bisa. Semano kan SMA olahraga ya. Bisa gitu kan nih. Ya lu Pak Semano. Kemudian universitasnya ada Mas Kusbani juga yang punya tangan juga lebih banyak. Mungkin bisa membangun ini gedung satu yang kalau kita membangun gedung olahraga untuk bela diri mungkin tidak seluas itu ya. Sekarang kita bangun juga gedung untuk permainan ya. Untuk semua permainan ya, bulu tangkis, basket, bola voli, futsal, bola tangan. Luar biasa nih. 5 in 1. Bukan 3 in 1 lagi. 5 in 1 bisa satu gedung itu. Dan ini akan bisa menjadi standar nasional juga. Kira-kira ada pandangan nggak Yop kamu untuk ini di gedung mana? Universitas lah kira-kira. Sebenarnya kayak Universitas Lampung kemarin udah wacana untuk bikin gedung olahraga yang baru tuh, karena ada wacana Unila itu pindah yang ke arah ITERA Unila punya lahan 150 hektar di sana gitu, termasuk ngebangun gedung olahraga itu. Termasuk itu ya, sport center ya? Iya, terus kemarin sempat koordinasi juga sama ITERA ya untuk GOR. Sebenarnya ITERA sekarang udah punya GSG, cuman untuk ukuran memang belum bisa digunakan
untuk olahraga bola tangan gitu, belum standar gitu. Mudah-mudahan ntar karena sekarang ada prodi rekayasa olahraga Itu punya gor yang bisa standar. direkayasa lebih luas ya. 5R Iya. ya. Terus kayak Teknokrat Om, ada wacana katanya kampusnya pindah juga yang dekat Umitra tuh. Heeh. Mudah-mudahan bangun gornya gor standar gitu. Oke. Jadi ini harus kita terus ingetin, ya kan? Ingatkan gitu. Lebih luas kan juga nanti cakupan untuk acara lain juga bisa. lebih Iya, luas. sangat bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan Sekarang yang kampanye lain. boleh di kampus. Enggak sampai itu lah katanya. Cuman kita wacanakan ada bahwa olahraga sekarang hadir olahraga baru yang punya Iya. potensi yang lebih baik ya, yang kita harus dukung bersama. Iya. Priscilia, kamu kalau di nyaman di mana? Di basket apa? Di basket lebih lama ya? Iya. Di bola tangan. Kalau di Jangan ngomong karena di sini. Kira-kira nyaman di mana? Secara hati ya. ya, dua-duanya nyaman sih, di basket nyaman, di handball juga nyaman. Di basket ada cowoknya di sana? Enggak ada. Di handball ada? Nggak ada juga. Enggak. Ya enggak, itu pertanyaan aja, main-main aja. Artinya gini, sekarang secara kenyamanan itu secara bermain. Bermain bukan karena mainnya bisa bagus atau tidak bagus. Bermain itu kan juga secara tim. Ini olahraga beregu. Iya. Karena timnya itu kan bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Nah, sekarang bagaimana membangun kebersamaan sama teman-teman? Buat ngebangun itu tuh kayak kita lebih banyakin komunikasi aja sih Om. Terus kayak misalnya kita sebelum misal kita mau nerapin pola itu kan udah diatur sama posisinya kayak playmaker kan ada yang ngatur. Jadi kita kayak udah ada kode sendiri buat pola tersebut. Jadi kita ya itu lebih banyakin komunikasi sama tim. Komunikasi ya, karena paling tidak tahu apa ya? Aduh, bahasa Jawa itu ya. Kebiasaan lah, Yeah. kebiasaan. Kalau dia bola misalnya ada istilahnya bola daerah. Kalau di sepak bola ada bola daerah, ya Yeah. kan? Ada bola samping, ada bola apa? Itu yang sudah harus mengetahui kan playmaker tuh. Ini harus bola presidennya kan pivotnya tuh harus seperti ini. Belajarnya lebih nyaman sama teman-teman itu ketika belajar sendiri, mengembangkan sendiri, atau sesuai dengan coach bilang harus gini, harus itu aja yang dilakukan. Nah, kalau kemarin itu kita ngikutin arahan coach dulu. Nah, terus misalnya memang itu nggak bisa kita jalanin, kita improve. Improvisasi, Iya, boleh ya. ngelihat Improvisasi situasi lawan juga. Oke. Artinya kan ada nih pemain yang textbook. Iya. Enggak harus gitu. Meskipun sulit harus dilakuin gitu. Harus dilakuin. Textbook kamu nggak menganut textbook ya. Enggak. Jadi apa yang di lapangan yang bisa diambil kita Iya. bisa ambil itu. Nah, coach, ini kan termasuk juga dari pengetahuan atau kemampuan atau intelijensia dari seorang atlet. Bagaimana menerima instruksi, kemudian menjalankan di lapangan. Apa yang banyak dipesankan untuk atlet-atlet yang ketika tertekan gitu, ketika ketinggalan gitu. Kita keluar dulu dari gedung nanti nggak kecapai juga ini kita ngomongannya kayak teknik. Oke. Ya kalau masalah textbook di lapangan segala macam, memang kita di proses latihan pun kita menerapkan dasarnya seperti ini. Misalkan kamu harus syutingnya dari wing kayak gitu, wing kiri ataupun wing kanan gitu. Cuman kan kita tidak selalu mengarahkan mereka harus dari situ. Kita selalu ngasih tahu mereka banyak loh peluangnya kayak gitu. Kalau misalkan kamu bisa passing ke kiri, silahkan kamu passing ke kiri kayak gitu. Kita ngelihat momentumnya gitu. Selalu mengajarkan mereka melihat momentum mana yang lebih besar untuk menciptakan peluang untuk menjadi gol kayak gitu. Kalau under pressure di proses di pertandingan ya itu gitu. Kita saling nguatin di lapangan kayak gitu. Kayak kemarin kita lagi proses ketinggalan semua segala macam kayak gitu. Salah satu trik kita ambil time out buat nenangin pemain dan lain sebagainya gitu. Kita nenangin kaptennya, ayo dong Cap gitu. Bawa timnya nih supaya bisa tenang kayak gitu. Kita selalu ngasih mereka tuh motivasi lah gitu. Selalu jangan berpikir tentang masalah kita selalu nguber, tapi bagaimana caranya kamu mainnya efektif, terus sekali serangan tuh 1 gol. Nah itu gitu. Jadi kita nggak berpatok dengan waktunya gitu. Nah kemarin itu kan kita kebanyakan pemain itu
ngeliat waktu. Nah itu jadinya gitu. Ya, Apa namanya, jadi konsentrasinya konsentrasinya. gitu. Nah, itu. Nah, kuncinya kemarin itu 60 shoot, 4 penalti, hanya masuk 13. Faktor apa yang kemudian sekarang akan dipertajam untuk anak-anak? Ya. Yang kemarin kita lawan Itu khusus pertandingan sama Sumsel aja loh ya. Iya. Kita evaluasi satu aja, nggak Iya. usah banyak-banyak. Kemarin itu hampir ada 60 shooting dan 80% gagal gitu. Dan ya itu gitu. Faktornya faktor pengalaman. Oke. Pengalaman, mereka pemain baru dan lain sebagainya kayak begitu. Masih syutingnya ke arah kiper kayak gitu kan, kiper ya nggak bergerak dan lain sebagainya. Nah, dia syutingnya ke arah situ. Yaitu Akhirnya ini ya, ya pengalaman dan bertanding dan intelijensia. Iya, pengalaman bertanding mereka tuh gitu. Masih ya kita juga kemarin juga sparring partner pun kurang kayak gitu untuk apa menjelang ke pertandingan di Riau kayak begitu. Nah itu gitu. Iya. Ya kemarin tuh yang kita obrolin dengan Pak Ketum akan adanya liga, terus akan ada dipertandingkan kita usahakan di Porprov. Nah itu kayak gitu. Jadi pengalaman-pengalaman mereka bertanding saat syuting semua segala macam itu kan bakal terasa kayak gitu. Nah, ya. Artinya banyak evaluasi yang sudah Iya. dilakukan. Iya. Ini harus dibuang jauh-jauh yang kesalahan elementer itu ya. Kalau dari 80% itu nggak ke arah sasaran ya, tidak istilahnya shot on goal gitu ya. Iya. Enggak ya. Jadi mungkin melayang, mungkin kena kiper untuk itu yang apa istilahnya harus dilakukan keterampilan masing-masing pribadi ya. Karena kiper kita kenapa gol terus gitu kan? Kenapa di tempat orang kipernya seperti apa? Ini kan ada kelemahan-kelemahan yang harus disampaikan ke kiper kita. Nah kipernya kalau yang di Putri siapa? Kak Alif. Alif. Alif ya, yang tinggi itu Iya. yang kita mau profilin. Iya. Mohon maaf Alif, kita masih diproses ya. Karena kemarin kok laptopnya lagi jebol ya. Sebentar lagi Alif akan keluar di media senior. Itu udah tinggi ya, Iya. sudah sangat tinggi dan mungkin keberanian untuk memblok bola Iya. itu tinggi juga gitu kan. Jadi artinya khusus ada pelatih kiper. Ada. Iya, ada. Bedanya di mana sekarang untuk pelatih kiper ya, kayak kiper futsal dan kiper bola tangan yang sama-sama gawangnya itu. Iya, sama gawang. Ukurannya sama. Ya kalau untuk kiper kayak kalau di yang membedakan antara futsal dengan bola tangan itu kayak kemarin kita kebanyakan kiper yang melompat. Melompat kayak gitu. Dikasih bola bawah dia lompat naik kaki. Kalau di futsal kan seperti itu. Kayak gitu. Untuk kiri kanan semua segala macam dia selalu melangkah. Sedangkan kalau di bola tangan tuh dia step. Geser aja Geser, geser, karena geser. dia udah tinggi ya. Iya. Udah kepalanya udah nyundul Iya. Gitu. Makanya kalau kiper bola tangan itu rata-rata tingginya hampir satu sama setinggi tiang gawang. yang gawang. Jadi cuma tinggal gerak-gerak aja Iya, ya. tinggal Nggak perlu gerak-gerak lompat aja, ya. nggak perlu lompat. Tinggal begini, Hmm. nanti bisa kena kiri. Tapi ya muka harus siap-siap kena bola. Kalau kena muka itu di bola tangan pelanggaran. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Iya. Jadi jangan khawatir kena muka Jangan berarti khawatir, ya. iya. Iya, iya, iya. Jangan khawatir kalau kiper itu memang area terlindungi. Oke, Di muka itu nggak boleh ya, itu Nggak boleh. haram ya untuk Haram. Iya. berarti harus dari leher ke bawah Iya, ya, bisa. kayak gitu. Oke, saya kembali Om Yop, ini teknik udah cukup banyak yang kita ketahui. Secara kualitas anak-anak kita sekarang yang walaupun ada beberapa yang orang baru ya, ini masih bisa dikembangkan nggak dari usia yang kemarin? Mungkin ada usia yang sudah nanti, oh kamu sekarang jadi ini aja deh, pelatih aja, kamu jadi ini gitu. Nanti yang masih muda-muda kita untuk tahun 4 tahun. Iya. Untuk komposisi pemain sebenarnya kemarin ada beberapa pemain senior gitu. Dari yang putra maupun yang putri. Nah, untuk ke 4 tahun ke depan kemungkinan untuk pemain-pemain senior itu lebih banyak diharapkan untuk pengembangan. Ya, artinya memang untuk mereka main lagi di 4 tahun ke depan tuh kayaknya udah nggak ideal gitu secara usia. Iya. Makanya mereka kemarin nggak ada batasnya kan usia? sebenarnya nggak ada batasnya terkait masalah usia, cuman kemarin pemain senior itu dilibatkan di tim sebenarnya untuk bantu mengangkat kawan-kawan yang junior ya ketika ada masalah di pertandingan. Secara fungsi pemain senior tuh kemarin di lapangan tuh itu sama diharapkan mereka punya pengalaman untuk mengembangkan di tempatnya masing-masing, baik di sekolah maupun di kampus itu. Terus kayak
evaluasi kemarin kita yang di Riau terkait masalah pemain tuh memang lebih mengandalkan power. Dibandingkan kecerdasan dibandingkan teknik gitu kan. Iya, saya setuju. Iya. Intelijensia itu. Karena dia bisa nipu kan. Nggak jadi. Pokoknya kalau udah naik tuh mikirnya gimana caranya ngelepas bola tuh sekencang mungkin gitu. Iya. Sementara kalau kiper bola tangan yang berpengalaman gitu kan, mereka ya tadi udah dijelaskan sama Coach Dito, mereka cuma nutup area gawang aja untuk diperkecil gitu, area syutingnya itu. Padahal nggak harus keras masukin itu. Nggak harus keras gitu, nggak harus keras. Nah kendalanya itu kemarin itu. Ya, mereka lebih menggunakan powernya ya dibandingkan untuk penempatan bola ketika mereka syuting. Iya, iya. Itu. Terus untuk pemain-pemain junior kemarin yang ada di tim ya kemungkinan masih bisa untuk 4 tahun ke depan di Porwil yang Bangka Belitung kayak Mbak Prisil masih masih bisa gitu. Cuman memang harapannya konsisten gitu. Ya. Untuk latihan. Jadi harus lebih fokus di sini ya. Harus lebih fokus lagi. Kemarin juga kita koordinasi sama kampus-kampus olahraga yang di Lampung tuh, kayak Mbak Prisil kan awalnya memang basket gitu. Ya. Terus beasiswanya juga basket gitu. Oh. Mungkin itu kendala nggak bisa meninggalkan basketnya gitu kan. Ya. Makanya kemarin kita koordinasi sama kampus untuk ada beasiswa bola tangan. Ya, dari kampus-kampus olahraga itu ada beasiswa bola tangan. Ya. Artinya memang mereka masuk ke situ untuk berlatih dan lebih bermain serius, bola tangan gitu, lebih serius di bola tangan. Mungkin itu. Dan untuk menciptakan ya, ini kan kita judulnya menciptakan. Atlet nol Iya, bola dari tangan awal. menjadi atlet bola tangan yang sesungguhnya. Ini diambil dari area mana nih? SMP, SMA? Sebenarnya dari SMP Om. Cuman kalau untuk program jangka pendek ya itu dari SMA ke kampus gitu. Untuk dari SMA ke kampus. 4 tahun ke depan ini ya? 4 tahun ke depan ini. Karena kalau dari SMP ke SMA, balik lagi kendalanya di sarana prasarana. Ya. Di SMA tuh belum ada lapangan. Belum ada semua ya? Karena memang nggak bisa dikecilin, lapangan bola tangan tuh nggak bisa dikecilin. Memang harus segitu ya? Memang harus segitu. Nggak kayak futsal masih ditolerir. Masih bisa ditolerir. 2 meter Ya. bisa gitu ya? Ya, main di lapangan basket masih bisa gitu. Tapi kalau di bola tangan itu nggak bisa. Iya. Itu kendalanya. Kemudian kalau secara estimasi ini kan 4 tahun nih. Iya. 4 tahun itu bukan waktu yang panjang ya, dan bukan Iya. juga waktu yang pendek untuk ukuran pembinaan olahraga. Harus tepat waktunya. Saya tadi belum dengar nih ada rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangnya. Siapa dalam menyikapi hasil di Riau ini ke depan supaya kita bisa lolos? Untuk jangka pendeknya sendiri tuh kita development di SDM pelatih loh. Oke. Karena ya pelatih yang diharapkan untuk bisa membantu perkembangan bola tangan di Provinsi Lampung. Sebenarnya memang ketersediaan SDM pelatih sejauh ini itu udah lumayan cukup Om. Berapa sekarang? Ada sekitar 11-an Om, 11 sampai 12 pelatih karena memang yang itu yang dulu kuliahnya di Jakarta. Karena perkembangan bola tangan kan dari sana, kita belajarnya dari sana. Nah, cuman memang sejauh ini program jangka pendek kita tuh bikin lesson day Om. Oke. Jadi level yang paling dasar di bola tangan tuh lesson day untuk pelatih dan wasit. Dan dari PB itu diserahkan ke Pengprov masing-masing. Makanya dalam waktu dekat kita bakal bikin lesson day. Terus untuk menengahnya terkait masalah SDM pelatih itu kita bikin lesson C sama lesson B. Oke. Pelatih ya? Artinya ada tahapan terkait masalah pelatih dan wasit gitu, dimulai dari level daerah sampai level nasional bahkan Asia itu. Terus untuk kompetisi ya jangka panjang ini di awal tahun kemungkinan kita bikin event tuh untuk antar kampus dulu ya, karena sosialisasi kita fokus di area kampus karena ya tadi terkait masalah lapangan latihan, fasilitas latihan itu sejauh ini masih bisa yang dipakai itu di kampus itu. Terus untuk jangka panjangnya, nah dari sekarang kita udah mulai mencari bibit, membangun atlet bola tangan yang dari nol, diharapkan nanti di 4 tahun ke depan tuh peraturan dasar itu udah nggak jadi masalah yang besar di pertandingan, udah nggak jadi kendala di pertandingan. Mungkin itu termasuk mengikuti kegiatan atau kejuaraan di tingkat nasional ya sebelum pekan olahraga wilayah. Ya. Itu
kalau untuk event nasional itu perlu disiapkan berapa pemain sih kira-kira? Untuk standar dalam satu tim itu sebenarnya 16 tuh. 16. Ya, 16 tim gitu. Kalau Jadi tidak sulit ya mencari 16, sebetulnya kalau secara teori tidak sulit. harusnya tidak, harusnya tidak. Dari setiap kampus ini kan ribuan Iya. yang bisa di-hire untuk jadi pemain Bola tangan. Iya. Tetapi kan kita harus ada yang punya talenta nih. Pemain sepak bola belum tentu loh dia nggak bisa bola tangan juga kan, Iya. gitu kan ada. Yang buat talent scouting ada nggak timnya? Ada. Ada ya. Dari tim kepelatihan yang Porwil kemarin itu oleh Pengprov dilanjutkan kegiatannya untuk jadi tim talent scouting untuk 4 tahun ke depan itu. Jadi memang persiapan secara masif sudah dilakukan untuk Secara masif sudah dilakukan. Ya. mudah-mudahan ini bisa terjangkau 4 tahun ini, yang tergantung sekarang bagaimana pendanaan juga mendukung. Iya. Tentu pendanaan juga dari pemerintahan, Iya. juga dari sponsor-sponsor, dari kolega-kolega, Iya. ketua umum pasti juga gitu. Nggak bisa nggak keluar, pasti keluar. Kalau udah ketua umumnya mau turun, itu sebetulnya agak lebih aman. Ya kan? Ada yang ketuanya nggak turun. Gitu ya, nggak usah diomongin olahraganya. Jadi hari terakhir nih kita sudah lebih dari 50 menit. Iya. Oke, kita coba apa yang kita harapkan di closing statement terakhir ini, apa yang kita harapkan dengan bola tangan, kemudian bagaimana langkahnya yang akan dijalankan. Ini dari pelatih dulu. Kalau dari pelatih ya yang diharapkan itu dapat menyebar apa tuh namanya di kalangan-kalangan mahasiswa, kampus-kampus, seperti berdirinya UKM kayak begitu gitu. Terus yang kedua ya di tingkat SMA juga kayak begitu. Itu sih yang diharapkan kita supaya semakin berkembang, cepat berkembang dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, Bung Yopi. Harapan saya bola tangan di Lampung tuh harus jadi industri dulu. Karena dengan jadi industri itu memudahkan kita terkait masalah pendanaan yang tadi gitu. Betul. Selain kita dibantu oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi gitu. Kita juga ngelibatin UMKM, beberapa UMKM ya, dimulai dari vendor jersey misalnya gitu kan, termasuk F&B untuk Kemarin jersinya apa? kalau kemarin tuh jersinya kita lokal. Ya, lokal. Itu kita pakai Hugo Sportivo. Kemarin juga kita udah sosialisasi ke beberapa vendor brand untuk mengembangkan produk mereka ke produk bola tangan gitu. Bukan cuma futsal, sepak bola atau basket yang Kan selama ini. mirip-mirip juga ya. Sebenarnya mirip-mirip juga, cuman memang beda di penjaga gawang. Oke. Itu. Terus ya harapan saya ke depan juga terkait masalah perkembangan bola tangan, orang lebih mengenal olahraga bola tangan, terus dari kampus sendiri juga itu memfasilitasi, dari pemerintah juga memfasilitasi terkait masalah sarana prasarana gitu. Iya. Itu harapan kita bersama, mungkin itu sih. Oke, Priscilia. Kalau harapan dari Priscil sih semoga aja bola tangan di Lampung ini lebih berkembang, nah terus bisa lebih nyusul daerah-daerah lain sama kayak lebih banyak peminatnya. Yang jelas kamu udah mau ninggalin basket, benar kan? Nggak ninggalin juga. Oh, nggak ninggalin. Berjalan Berani. aja. Ya nggak apa-apa. Ya nggak. Beasiswa ya. Kalau beasiswanya dipindahin, Janganlah. janganlah. Nggak lulus ntar saya. Iya. Oke lah. Itu dinamika. Terima kasih teman-teman, kita sudah ngumpul di sini, sudah bisa memberikan satu wacana tentang bola tangan ya. Mudah-mudahan dengan pembicaraan ini kita akan didengar juga oleh pihak-pihak yang juga punya kepentingan dengan pengembangan sepak bola, bola tangan dan juga olahraga lain-lain. Karena ini sangat punya potensi dan ini juga bisa untuk memberikan pembinaan anak-anak muda sebagai kegiatan yang positif. Bung Yopi, Bung Dito, Priscil, terima kasih sudah Terima kasih, jam kita bersama Mitra TV. Mudah-mudahan ke depan kita ada kegiatan-kegiatan, kita bisa bareng-bareng lagi ya. Siap. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah 1 jam bersama kami dengan bola tangan Asosiasi Bola Tangan Provinsi Lampung. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan cabang olahraga yang lain. Saya Don Peci pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.